Dikatakan oleh guru kami bahwasanya malam tempat berkumpulnya maksiat di seluruh dunia. Tempat maksiat marak dilakukan. Tidak ada malam sebanyak malam tersebut orang melakukan maksiat dengan mudahnya sepanjang tahun, yaitu pada malam tahun baru. Seluruh dunia. Bahkan yang paling kita sedihkan adalah negara-negara muslim juga ikut merayakan malam pergantian tahun tersebut, yang mana kita sama-sama ketahui bahwasanya malam pergantian tahun ini adalah malam pergantian tahunnya orang non-muslim. Sedangkan kita orang muslim kapan pergantian tahunnya? Pada tanggal 1 Muharram. Itu yang perlu kita rayakan, itu yang perlu kita banggakan. Kenapa sekarang kaum muslimin dengan antusiasnya ikut berbangga-bangga merayakan pergantian tahun Masehi? Di negara-negara muslim, oh, megah mewah, luar biasa. Di Indonesia pada, di Lombok pada, niki Praya, niki Mataram pada. Minta helek jana pria aja. Sama semua semarak. Niki yang kita sedihkan. Memang benar kata Allah dalam Al-Quran, lan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kita semua orang muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Memang kita tidak bisa mengikuti agama mereka, tapi sedikit tidak gerak-gerik kita ini telah mengikuti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan semua. Bahkan dikatakan oleh ulama nih, perhatikan kaum muslimin kita, semua kaum muslimin, semua negara muslim dihancurkan oleh mereka. Tidak dihancurkan negaranya, dihancurkan akidahnya. Tidak dihancurkan akidahnya, dihancurkan generasinya, dihancurkan lingkungannya. Dikilah yang perlu kita sadari bahwasanya benar firman Allah dalam Al-Quran, lan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka ini orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kita ikut mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Lihat sekarang negara-negara muslim yang kuat akidahnya dihancurkan negaranya, yang kuat negaranya dihancurkan akidahnya, yang kuat segala-galanya dihancurkan generasinya. Lihat Saudi, dulu semua orang bercita-cita pokok lemak menuah beli anak persekolah doang jog Mekah Madinah. Dek apa barak menikah? Pokok lemak anak ni Mekah doang lek sekolah. Oh lemak anak kini bayi kini Madinah doang lek sekolah. Makin niki semua yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah susah, bahkan sulit untuk kita melanjutkan pendidikan ke Mekah Madinah. Madrasahnya ribatnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki terbatas. Susah kita untuk masuk ke sana. Iqamahnya, visanya, semuanya susah. Saulatiyah sekarang sudah diambil oleh kerajaan, susah kita. Semua orang sudah keluar dari sana, susah kita untuk mengirim santri kita ke sana. Belum lagi di Sayyid Nabil Al-Qamri di Makkah Al-Mukarramah. Di tengah-tengah kami baca maulid di kediaman Abuya Sayyid Nabil Al-Qamri. Nyengket baca maulid, baca qasidah, ilai luah te empat di sini Nabi arah niki. Black arah. Black barat kongguan niki. Iya tempera juga dalam tinjau kelapu. Begitu terus, selalu ada gangguan-gangguan. Bagi orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dirusak akidahnya di sana. Tidak bisa berkembang Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Lihat di Madinah Al-Munawwarah, di Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Banyak tuan guru kita yang belajar di sana, tapi di bawah tahun 2010 kemarin pondok beliau dibubarkan di Madinah. Kenapa dibubarkan? Karena niki berfaham aliran Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh berkembang di Mekah Madinah. Lebih-lebih di Saudi tidak boleh. Maka kita sekarang kalau ingin ziarah ke Abuya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit,
Bara maling tak saling intih. Sekek tamu julu alu sida tamu berjulu. Aku muria nyebut. Karena selalu ada mabahis, selalu ada intelijen yang selalu mengintip aktivitas-aktivitas dari guru-guru kita yang ahlus sunnah wal jamaah di sana. Negaranya tidak dihancurkan, tapi akidahnya yang dihancurkan. Kita yang ahlus sunnah wal jamaah susah untuk berangkat ke sana untuk menuntut ilmu. Laik piran-piran milih umroh, piran-piran milih haji berangkat. Makin niki kalau kita mau umroh niki setahun 2 kali harus denda. Seharusnya logikanya semakin sering orang datang ke negara kita, semakin banyak devisa yang kita dapatkan. Seri luwek mau negara, tapi Saudi tidak mau. Pokok saya sak milih berangkat ke Saudi setahun 2 kali harus denda dulu. Jadi setahun sekali mau umroh. Apalagi yang terjadi sekarang selama pandemi, Ka'bah Masjidil Haram ditutup. Bahkan kemarin sempat dibuka kembali, sekarang dibatasi lagi. Ini Saudi, negara Islam, tempat datangnya Islam, tempat lahirnya baginda Nabi, tempat hijrahnya baginda Nabi, Mekah dan Madinah, hancur akidahnya. Sampingnya Saudi kita bergeser ke negeri Yaman, tempat kami belajar. Yaman akidahnya kuat, ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan dikatakan negara dengan ahlus sunnah jamaah terkuat di seluruh dunia, yaitu di negeri Yaman, khususnya di negeri Hadramaut. Bahkan kita yakini Islam yang datang ke Indonesia, khususnya di Lombok ini, memang berasal dari negeri Hadramaut, dari negeri Yaman. Para habaib yang datang, yang berdakwah ke Indonesia dari zaman Wali Songo sampai detik ini, kebanyakan mereka dari Yaman. Bahkan kita di Yaman dulu sampai heran melihat tradisi berpakaiannya orang Yaman. Ia pada bara dengan sasa, beselewok kotak-kotak, kadu kelambi koko kelambi hep, muk besungkuk. Kadang ngarak surban, kadang ngarak endek. Menwajuk pekan dia dan beselewok. Yauk makan pada dua kaji dengan sasa. Kalau memang Islam kita dulu itu dibawa oleh ulama-ulama yang datang dari Mekah Madinah, mungkin kita ini beretok, begamis, berjubah. Dari sini kita yakin bahwasanya Islam yang datang di Lombok, khususnya di Indonesia, ini memang berasal dari Hadramaut, dari negeri Yaman. Karena tradisi kita mulai dari ziarah kubur, tradisi kisah baca Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, membaca tahlil, zikir, istighosah dan lain sebagainya, semua itu berasal dari negeri Hadramaut. Ada satu lagi, ketika kami sampai di Hadramaut, ketika kita belajar di sana, selesai pengajian umum begini bersama Al-Habib Salim Syatiri, ada satu doa yang bikin saya tertegun. Apa itu? Doa yang dibaca di sana setelah pengajian, Rabbana anfa'na bima. Coba, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Nika yang dibaca sama persis yang dibaca oleh kita ahlus sunnah yang ada di Lombok khususnya. Dari sana kita sadar, oh ternyata Islam yang ada di Lombok ini dan di Indonesia ini memang berasal dari negeri Yaman. Kuat ahlus sunnah wal jamaahnya, tapi apa? Negaranya dihancurkan oleh mereka. Diadu domba, mereka diadu domba, teadokan isi dengan luah, perang mereka sesama saudara. Negara Yaman Utara pecah dengan Yaman Selatan, perang sesama saudara mereka. Setelah pecah Yaman Selatan sama Yaman Utara, di Yaman Utara perkabilah juga begitu saling merebut kekuasaan, sampai detik ini satu-satunya negara yang tidak punya presiden ya Yaman. Berbiar dua negara di narak presiden, tapi karena mereka hidupnya seperti hidupnya para sahabat, hidupnya para tabi'in, seperti tidak ada apa-apa. Kalau kita datang ke Hadramaut niki, negeri Hadramaut, perasa-rasa aja tidak ada apa-apa, aman, tentrem. Memang di luar Hadramaut mereka perang, tapi di negeri Hadramaut niki biasa, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena hidup mereka dipenuhi dengan ibadah. Bahkan dikatakan negeri Hadramaut ini negeri sejuta wali.
Bahkan ada satu makam dinamakan makam Zambal, yang mana di makam Zambal niki dikuburi, dimakamkan 80.000 wali dan beberapa dari minal aktab, dari wali kutub. Bahkan orang-orang yang di pasar di sana, di sekitaran sana, di negeri Hadramaut niki, semua pedagangnya niki Masya Allah luar biasa. Hidupnya walaupun dia jual beli di pasar, tapi aktivitas hari-harinya bukan seperti pedagang. Kalau tidak ada yang datang belanja, dia membuka Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Walaupun mereka sudah hafal, tetap mereka buka Al-Quran. Mereka dari kecil sudah hafal Quran. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdullah bin Syahab, man wulida fi Tarim hafizul Quranul Karim. Barang siapa yang lahir di kota Tarim, pastinya hafal Quranul Karim. Anak-anak kecil seperti ini sudah mulai menghafal Al-Quran. Mereka sudah hafal Quran dari kecil. Kenapa ketika dewasa mereka tetap membaca Al-Quran? Apakah mereka tidak hafal? Mereka hafal, tapi tetap membutuhkan keberkahan dari mushaf Al-Quran. Dengan melihatnya matanya semakin terang, dengan melihatnya hatinya menjadi bersih. Tetap mereka membaca Al-Quran. Mereka di sana kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyengkak bergaan, tertutup sugul dulu. Yuk aku bayar nih, bareh membayar hingga sembayang. Mencari titik aja, nyengkak bergaan, undo juluk dakan wah kamat lanjut. Wah selesai dengan pajamah lanjut bayar sejari baju pirasin nak payu. Kalau di sana tidak, nyengkak bergaan nih karena jak bayar hendak pun kebang, tertusir, terpesugul, tepetat lawang bareh. Miat berbayahnya, ajak KPM dulu jauh barang berarti bayar. Bau niki barang niki kira-kira. Tidak ada. Dan satu-satunya pasar yang kita lihat tidak ada wanitanya. Denarak dengan nina ilik pekan, semua yang berjual beli di sana, yang menjual dan yang membeli semuanya laki-laki. Di mana perempuan? Di sana, di dalam rumah. Tidak ada perempuan di luar rumah. Semua perempuan di dalam rumah. Semua yang belanja, yang menjual, semua laki-laki. Bahkan yang berjumaat ni ke masjid jami, sunnah hukumnya sepulang kita Jumatan untuk kita berbelanja mana-mana cak beli sayur, beli buah, beli napi jauh oleh. Selesai kita keluar dari masjid, langsung berebutan pedagang sayur, pedagang buah ni kimbeh jagilin datang pada berdagang. Menontat berebutan beli, ternyata le kiri seh kata belanja. Astaga seh kan. Lagu yesiin beliau terus bergaan wah. Menelik teh itu baturan, menelik dalam sidang murid aku guru. Jadi melepakannya menontat berebutan, mai aku baik sasolah tak pejoratan katanya. Tidak ada wanita. Bahkan dikatakan wanita di Tarim itu tidak keluar kecuali di 3 waktu. Mereka tidak keluar kecuali di 3 waktu. Piran non sogol pertama, ketika wanita itu keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya.